Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, jumpa lagi di tema 4, subtema 3 pembelajaran 1 untuk kelas 2 SD atau MI. Hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Sebelum pembelajaran jangan lupa ya kalian berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa dapat menyebutkan isi teks, mencatat isi teks, menemukan kosakata, menjelaskan makna kosakata, dan membaca teks pendek, serta melakukan pengamatan sederhana, menuliskan hasil pengamatan, melaporkannya dengan bahasa Indonesia yang tepat tentang lingkungan sehat di tempat bermain. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya, mengidentifikasi alat dan bahan, mengidentifikasi cara menggunakan alat, mengidentifikasi langkah-langkah menggambar, serta menggambar imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihatnya. Dan dengan mengamati berbagai bentuk ruang, siswa dapat menentukan ruas garis yang membatasi model bangun ruang dan dapat mengidentifikasi ruas garis yang membatasi model bangun ruang dengan tepat. Yuk kita mulai pembelajarannya. Hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah dan di sekolah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di semua tempat. Salah satunya di tempat bermain. Ayo mengamati. Kalian amati gambar di tempat bermain tersebut. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Nah, sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan sebelumnya. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Isi percakapan Dayu dan teman-teman membicarakan menjaga tentang kebersihan tempat bermain. Bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Di nomor 2 ya. Suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman sangat nyaman, bersih, serta indah. Bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman? Pendapatku terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman menunjukkan bahwa Dayu dan teman-teman sangat peduli tentang kebersihan taman bermain. Nomor 4. Apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Yang harus dilakukan
adalah menjaga kebersihan. Misalkan tidak membuang sampah sembarangan. Nomor 5. Apa pendapatmu apabila tempat bermain jarang dibersihkan? Pendapatku, taman akan kotor dan tidak nyaman untuk bermain di taman tersebut. Dan pengunjung nanti tidak akan menjadi sehat ya. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Di sebelah kiri ada kata indah, nyaman, dan rindang. Di sebelah kanan ada kata segar dan sejuk, banyak cabang dan ranting dan daun, bagus dipandang mata. Nah, kita nomor 1 dulu. Paling atas dulu kita kerjakan ya. Pertama tuh indah, yaitu maknanya bagus dipandang mata. Nyaman kira-kira apa ya? Ayo, nyaman itu adalah segar dan sejuk. Rindang. Rindang tuh banyak cabang, ranting, dan daun ya. Itulah makna kata-katanya. Kita lanjut ya. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihan harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Yaitu, informasi dari teks di atas adalah jika kita menciptakan lingkungan tempat bermain yang bersih, maka kita akan merasa nyaman dan sehat. Karena kebersihan pangkal kesehatan. Ayo mengamati. Bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Amati gambar dengan teliti. Nah, amati gambar di bawah ini dengan teliti ya. Bagaimana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Apakah tempat bermain mereka sudah bersih? Nah, kita ayo menulis ya. Kita tulis di dalam kolom yang tersedia, yaitu ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Nah, kalian amati gambar yang tadi, yang sebelumnya tuh, atau di samping kanan layar ini ya. Tuliskan hasil pengamatanmu tentang ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Tempat bermain yang bersih membuat anak-anak nyaman bermain di taman. Tidak ada sampah yang berserakan, bersih dan tidak kotor. Selain itu, arena tempat bermain bersih dan tertata rapi. Tempat-tempat bermain anak-anak yang bersih dan nyaman selalu dikunjungi anak-anak untuk bermain. Kalau tempat bermain bersih, maka pengunjungnya pun akan sehat dan merasa nyaman. Coba bacakan hasil pengamatanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat ya. Kalian boleh memakai kata-kata kalian sendiri, itu akan lebih baik dan lebih kreatif lagi. Nah, sekarang kita beralih nih. Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Apa sih karya 2 dimensi itu? Yaitu karya yang memiliki panjang dan lebar ya. Apa saja alat-alat yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan?
Perhatikan di bawah gambar di bawah ini dengan teliti. Alat dan bahan. Ada pensil, penggaris, rautan, krayon, cat warna, dan buku. Bagaimana cara menggunakan alat dan bahan di atas? Nah, ya. Apa saja langkah-langkah dalam membuat gambar? Nah, ada juga ya. Nah, ini bagaimana cara menggunakan alat dan bahan di atas? Pensil untuk menulis ya, penggaris untuk membuat garis, rautan untuk meraut, krayon untuk mewarnai, cat warna juga untuk memberi warna, dan buku gambar untuk menggambar atau melukis ya. Apa saja langkah-langkah dalam membuat gambar? Ya, tentunya kalian akan menggambar dulu apa yang mau kalian gambar, kemudian kalau sudah jadi gambarnya kalian dapat mewarnainya. Ya, pensil, penggaris, rautan, krayon, cat air, dan buku gambar. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Menentukan ide gambar apa yang akan dibuat, membuat sketsa gambar, melanjutkan menggambar sketsa yang lengkap, dan yang terakhir memberi warna yang sesuai dengan gambar. Ya, itu langkah-langkahnya. Yuk kita berlatih ya. Sekarang kita coba buat gambar benda-benda yang ada di sekitarmu. Boleh juga menggambar lingkungan yang ada di sekitarmu. Perhatikan contoh gambar Dayu di bawah ini. Dayu menggambar kubus atau kotak. Kemudian diberi nomor kotaknya ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Contoh 4 persegi panjang, dadu dan rubrik tuh ya. Iya. Kita lanjut ya. Nah, perhatikan kembali gambar Dayu. Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Coba amati benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kubus. Ya. Nah, ini kubusnya. Akan kita tentukan garis-garisnya ya. Kubus tersebut mempunyai 12 ruas garis. Yaitu ruas garis AB itu sudah ada. Ruas garis BC. Ruas garis AD, ECD, ruas garis AD ya. Nah, sekarang ke bagian atas. Ruas garis EF, FG, GH, EH. Ruas garis AE, BF, CG, dan DH. Nah, tahukah kamu ruas-ruas garis pada bangun ruang yang lain? Nah, ayo berlatih. Di sini kita akan menentukan ruas garis yang ada pada gambar-gambar berikut ini. Tentukan ruas-ruas garis pada bangun-bangun ruang berikut ini, ya. Yuk kita kerjakan bersama-sama. Nah, ini adalah ruas garis bangun ruang kubus ya. Oh, balok, tidak kubus, balok ya. Nah, kita lihat. Ada ruas garis apa saja? AB, BC, CD, AD. Nah, itu ya. Sekarang ke bagian atas. EF, FG, GH, dan EH. Ya. Sekarang ke bagian yang berdiri ya. AE, BF, CG, dan DH. Kita berlanjut lagi. Ke bangun prisma segi 4. Ini prisma segi 4. Ya. Kita lihat lagi nih. Garisnya, ruas garisnya AB, BC, CD, dan DA.
ya, dan AD atau DA ya. Kita lagi lanjut yang ke atas. EF, FG, GH, dan EH. Iya, kita lanjut lagi. Yang sekarang bagian berdiri. AE, BF, CG, DH. Iya, kita lanjut. 3 prisma segitiga. Ruas garisnya adalah AB, BC, CA atau AC. Kita lanjut DE, EF, dan DF ya, yang berdiri. AD, BE, dan CF. Iya, kita lanjut ke nomor 4. Prisma segitiga. Ada garis AB, BC, CA. Yang bawah EE, ED, EF, dan DF ya. Sekarang yang berdiri, garis yang berdiri. AD, BE, dan CF. Iya, kita ke nomor 5. Ada bangun balok. Ya. Kita akan lihat. Dia juga mempunyai 2 buah ruas garis ya. AB, BC, CD, dan AD. Ke atas EF, FG, GH, dan EH. Kita ke yang garis berdiri. AD, BF, CG, dan DH ya. Itulah pembahasannya. Nah, demikian pembelajaran ini di tema 4 subtema 3 pembelajaran 1. Hidup bersih dan sehat di tempat bermain untuk kelas 2. Semoga bermanfaat ya. Selamat belajar. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya tema 4 subtema 3 pembelajaran 2. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya di YouTube Ratnasari Arahap. Wassalamualaikum dan salam sejahtera.